Tani Organik Merapi berdiri pada tahun 2008. Organik Merapi adalah perusahaan perorangan yang dimiliki oleh Bapak Untung dan Bapak Suryarto. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasar kita bekerjasama dengan mitra petani di beberapa daerah. Untuk proses panennya, panen kita lakukan di pagi hari atau di sore hari yang tidak terkena sinar matahari. Setelah itu nanti sayuran dibersihkan secara manual terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah pengemasan. Proses pembersihan dari lahan pertanian itu pembersihan standar, jadi kita hilangkan akar maupun daun yang tua dan busuk sebelum dibawa ke rumah pengemasan. Karena nanti di rumah pengemasan masih akan dilakukan proses sortasi lagi, jadi untuk pembersihannya itu pembersihan standar dari kotoran di budidaya. Kita tidak menggunakan penyimpanan setelah pemanenan. Jadi pemanenan kita itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pesanan dari supermarket. Setelah sayuran dibawa ke rumah pengemasan, nanti di rumah pengemasan juga akan dilakukan pengecekan ulang oleh bagian quality control kita sebelum sayuran itu bisa dipastikan diterima apa tidak. Untuk jenis pengemasan kita itu ada dua bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah dengan pengemasan menggunakan bahan plastik, dan plastik itu pun kita pilih plastik PP polipropilen yang itu masih bisa didaur ulang sampai 3 kali. Untuk pengemasan yang kedua kita menggunakan anyaman bambu, tidak lagi menggunakan styrofoam karena akan berbahaya buat bahan makanan yang akan kita kemas. Untuk proses distribusi kita itu relatif aman karena kita sudah menggunakan SOP untuk pengangkutannya, baik armada pengangkutan maupun tempat pengangkutannya sudah kita sesuaikan dengan standar yang kita miliki. Jadi sayuran kita relatif aman sampai ke tempat tujuan. Untuk pengangkutan kita di armadanya itu harus menggunakan armada yang tertutup, tidak boleh terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian untuk tempatnya kita menggunakan tempat yang relatif kuat agar tidak merusak sayuran ketika terjadi guncangan. Kemudian sayuran atau tempat sayuran yang kita gunakan tidak boleh bersentuhan langsung dengan alas dari armada yang kita gunakan. Tempatan sayurannya di box kita itu juga nanti harus kita sesuaikan dengan berat maupun kondisi sayurannya. Panen dilakukan pada pagi atau sore saat suhu rendah untuk menjaga kesegaran. Penggunaan alat panen yang bersih dan tidak merusak sayuran dapat dilakukan untuk menjaga kualitas sayuran. Perlindungan lahan saat musim hujan dapat dilakukan dengan mulsa, paranet, atau greenhouse sederhana. Perbaikan drainase agar lahan tidak tergenang. Namun, resikonya adalah membutuhkan biaya tambahan untuk alat perlindungan dan perbaikan lahan. Perawatan paranet dan mulsa harus rutin agar tetap efektif. Jika pekerja tidak terlatih, kerusakan produk tetap bisa terjadi. Fasilitas pre-cooling dapat ditambahkan seperti hydro-cooling, airblast cooling, atau ruang pendingin kecil. Sayuran dapat ditempatkan di area teduh sebelum dikemas jika pendinginan belum tersedia. Chiller dapat digunakan untuk menjaga stok saat musim hujan. Resikonya adalah investasi alat pendingin yang cukup besar. Ketergantungan pada listrik sehingga listrik yang tidak stabil bisa menghambat proses. Jika pendinginan tidak merata, beberapa sayur tetap cepat layu. Kombinasi plastik PP, daur ulang, dan kemasan bambu dapat digunakan sesuai jenis sayuran. Kemasan bambu dapat didesain ulang agar lebih tipis, kuat, dan hemat ruang. Smart packaging dapat digunakan untuk mendeteksi kesegaran buah dan sayur. Modified atmosphere packaging atau MAP dapat diterapkan agar sayur dan buah memiliki umur simpan yang panjang. Namun, resikonya adalah desain kemasan baru membutuhkan biaya tambahan. Kemasan yang lebih tipis membutuhkan uji kekuatan agar tidak mudah rusak. MAP dan smart packaging membutuhkan pengetahuan teknis dan peralatan tambahan. Namun, semua ini dapat diatasi dengan menambahkan lapisan glukovaran pada sayur dan buah yang akan didistribusikan untuk menghindari oksidasi dan memperlambat ripening pada buah. Hal ini dapat memperpanjang umur simpan buah dan sayuran. Penataan kemasan produk dapat diatur yang berat di bawah dan yang ringan di atas. Ruang kemasan dapat diberikan agar aliran udara terjadi pada sayuran dan buah-buahan untuk mengurangi suhu sayuran dan buah-buahan. Truk tertutup berpendingin dapat digunakan agar suhu sayur dan buah-buahan tetap stabil. Kapasitas temukan maksimum dapat dihitung agar sayur tidak tertekan dan mengalami kerusakan. Box pendingin dapat digunakan untuk menjaga kesegaran selama perjalanan.
Jadwal distribusi yang terkontrol dapat disusun agar pengiriman tidak terlambat. Namun, kapasitas angkut menurun karena ada ruang sirkulasi udara. Biaya operasional truk pendingin lebih tinggi. Kemudian, jika mesin pendingin rusak di perjalanan, mutu sayuran cepat menurun. Pekerja harus paham teknik penataan beban agar kerusakan mekanis dapat diminimalisir.